Halo guys, welcome back in my channel. Selamat datang kembali di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian pernah mendengar negara Eritrea guys? Mungkin Anda pernah mendengarnya, tapi barangkali sebagian besar orang sulit untuk membayangkan di mana letak negara ini. Eritrea adalah salah satu negara di Afrika yang terletak di bagian tanduk benua hitam tersebut, berbatasan dengan Sudan dan Ethiopia, termasuk negara pantai karena di pinggiran Laut Merah yang memisahkan antara Asia dan Afrika. Eritrea sering digambarkan sebagai salah satu negara paling represif di Afrika, di mana orang tidak memiliki kebebasan politik dan agama. Sejak merdeka dari Ethiopia tahun 1993, di negara yang diperintah oleh Presiden Isaias Afwerki tersebut, hanya ada satu partai yang berkuasa. Pemerintah telah melarang partai-partai oposisi dan media swasta lokal. Kritik yang dipenjara, beberapa di antaranya tidak didengar selama bertahun-tahun dan telah mengenakan wajib militer pada orang-orang muda. Demikian info dari BBC. Di era internet yang kian masif di seluruh dunia, Eritrea termasuk negara dengan akses internet terburuk. Pemerintah mengontrol ketat kehidupan masyarakat. Eritel adalah satu-satunya penyedia layanan telekomunikasi dan milik negara. Layanan yang diberikannya pun buruk dan tentu saja sudah pasti guys, dikontrol ketat oleh pemerintah. Bahkan berdasarkan statistik Internet World pada tahun 2018, penetrasi internet di Eritrea paling rendah di Afrika dengan hanya 71.000 pengguna internet, sekitar 1,3% dari populasi penduduk yang 5,3 juta jiwa. Selain pembukaan ini guys, ada beberapa fakta yang menarik yang akan kami sampaikan, tapi sebelumnya ada baiknya kalian like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel saya agar bisa memberikan informasi yang lebih berkualitas. Terima kasih. Oke guys, lanjut. Sulitnya mencari kartu SIM. Di negara ini kartu SIM seperti debu emas. Untuk mendapatkannya, warga perlu mendaftar ke administrasi pemerintah daerah. Jika mendapatkan kartu SIM pun, seorang tidak dapat menggunakannya untuk mengakses internet karena tidak ada data seluler. Orang hanya dapat mengakses internet melalui WiFi dan begitu lambat. Untuk masuk ke situs media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lainnya, orang menggunakan jaringan VPN untuk menghindari sensor pemerintah. Karena kesulitan besar dalam mendapatkan kartu SIM, orang masih mengandalkan telepon umum dan melakukan panggilan. Yang berikutnya adalah tidak ada ATM. Internet yang terbatas, tentu saja jaringan ATM juga sulit terwujud. Di sini ATM tidak ada. Untuk menarik uang, nasabah harus antri di bank. Di negara yang beribu kota Asmara ini, pemerintah telah memberlakukan batasan jumlah penabung uang yang dapat menarik dari rekening bank mereka. Bahkan jika mereka memiliki nakfa itu mata uang Eritrea, dalam akun rekening mereka hanya dapat menarik 5.000 nakfa atau setara dengan 330 US dollar sebulan. Ada pengecualian untuk pernikahan yang biasanya merupakan acara besar dan biaya lebih dari 5.000 nakfa. Jika pernikahan akan datang, tuan rumah harus ke kantor administrasi pemerintah daerah untuk meminta pejabat menulis surat ke banknya. Yang berikutnya adalah hanya ada satu stasiun televisi lokal. RITV milik negara adalah satu-satunya stasiun televisi yang ada dan menjadi corong pemerintah. Namun jika ada yang memiliki parabola, akses televisi bisa ke saluran internasional. Komite to Protect Journalists mengatakan kebebasan pers di negara ini rendah dan digambarkan sebagai negara yang paling disensor di dunia. Deutsche Welle Academy dari Jerman mengatakan siaran satelit stasiun radio
di pengasingan dibatasi melalui sinyal yang tersendat dan buruknya kualitas internet yang dikendalikan pemerintah. Namun, Menteri Informasi Yemane Meskel menyangkal bahwa Eritrea disebut sebagai negara tertutup. Dia menunjukkan bahwa lebih dari 91% rumah di kota-kota besar dan kecil memiliki antena parabola dan menerima lebih dari 650 saluran televisi internasional. Yang berikutnya adalah negara produsen bir. Didirikan pada tahun 1939 oleh insinyur Italia Luigi Melodia. Asmara Brewel adalah satu-satunya tempat pembuatan bir di negara ini. Tempat pembuatan bir mengalami peningkatan beberapa bulan yang lalu. Melodia datang untuk membangun jalan dan infrastruktur lainnya di bekas jajahan Italia. Ia pun melihat celah di pasar untuk tempat pembuatan bir dan mengambil kesempatan itu. Yang berikutnya adalah ibu kota rasa Italia. Sebagai jajahan Italia, saat itu diktator fasis Italia Benito Mussolini ingin Asmara menjadi Piccola Roma atau artinya Roma kecil di Afrika. Mussolini merencanakan kekaisaran Romawi baru pada tahun 1930-an. Jalan-jalan kota yang rimbun dan bangunan-bangunan modern merupakan pengingat masa lalu kolonial Italianya. UNESCO, Badan Kebudayaan PBB telah mendaftarkan Asmara sebagai situs warisan dunia dan menggambarkannya sebagai contoh luar biasa dari urbanisme modernis awal pada abad ke-20 dan penerapannya dalam konteks Afrika. Terlepas dari masalah politik dan ekonomi Eritrea guys, Asmara adalah kota yang menawan dan patut dikunjungi. Namun, sudah tentu saja guys, kalian harus siap-siap untuk jaringan internet yang sangat lambat. Demikian guys, informasi dari channel saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.